menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Tepuk tangan juga. Oh iya betul ya. Oh jadi bener mereka tempat presiden ya. Anjir tapi kelelep. Sama aja bang. Iya. Tuh lihat tuh. Dinaikin insentif RT RW, didobelin tempat nikah dan sunatan, disediain kesehatan fisik dan mental, diperhatiin. Gokil ya. Hari ini jadinya di Jakarta dan sekitarnya curah hujan Cakung Lama mudah-mudahan di tahun 2027 itu akan selesai. Dan kalau itu bisa diselesaikan maka akan mengurangi banjir di Jakarta. Tetapi kalau kemudian menghilangkan sepenuhnya banjir di Jakarta nggak mungkin, karena permukaan air lautnya sekarang ini sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Nggak mungkin guys. Masalah ini ya kita harus cari solusinya masing-masing. Di Belanda penggunaan air tanah, pengeboran itu udah benar-benar diregulasi, benar-benar dijagain banget. Nah ini harus kita di Indonesia, apalagi di Jakarta harus perhatiin juga. Kalau kita ngambilin air lewat tanah terus, ya di Jakarta bakalan lama-lama akan makin menurun gitu permukaan. Yang bener apa enggaknya? Apakah ini kemampuan dari seorang dajjal? Masa ada duit sampai segitunya langsung ke rumah semua gitu ya? Ini AI jelas gitu ya. AI bener-bener dajjal ya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pramono Anung bilang nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau misalkan nggak mungkin ya udah. Nggak Nggak usah mungkin. nyagup kalau gitu. Ya nggak usah jadi gubernur kalau misalkan seperti Bantuin warga beneran ini ya guys. Tarik mang. Namanya banyak, harus bantu. Harus bantu. Ini hajatan terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti buruan, bukan seperti koruptor. Kali ini saya membahas tentang Pramono Anung nih, yang kembali dicoba dengan banjir. Dan ternyata dari awal mula ketika menjabat, ketika bersemangat, berantusias untuk mengatasi banjir, sekarang menyerah. Dan ternyata pesimis untuk bisa menanggulangi masalah dari Jakarta. Kata Karno dulu kecil gitu ya, ternyata sekarang berkecil hati. Otomatis netizen meragukan tentang kepemimpinan seorang Pramono Anung, karena yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan perkataannya. Dan seperti apa sih kondisi Jakarta sekarang dan kelucuan mereka yang katanya ternyata memang benar ya, bahwa negara Indonesia adalah rakyatnya paling bahagia. Dan seperti video selengkapnya, yuk langsung kita play. Jakarta disurutin mas, kemacetan jalan disurutin, dikurangin, transportasi dalam kota diintegrasi, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Gokil ya. Hari ini jadinya di Jakarta dan sekitarnya curah hujan itu 264 mm. Sekarang udah beda lagi. Itu termasuk curah hujan yang sangat Ya. tinggi. Dan kemudian dari semalam saya sudah langsung berkoordinasi dengan jajaran, terutama sumber daya air. Bahkan dari semalam sebenarnya beberapa spot sudah dilakukan dipompa. Tetapi ini nanti sebagai informasi, karena di atas baik itu di Bogor, di Tangerang dan sebagainya curah hujan juga tinggi, pasti akan ada
air yang mengalir ke Jakarta. Dan untuk itu saya sudah meminta pada seluruh jajaran kurang lebih 1.200 pompa dipersiapkan, dan termasuk pompa portabel di beberapa daerah. Salah satunya yang selalu jadi persoalan adalah di Daan Mogot dan di DI Panjaitan. Alhamdulillah di dua tempat itu dari tadi pompa terus dilakukan dan lalu lintas bisa. Dan sebenarnya pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan normalisasi 3 sungai yang ada, yaitu Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Cakung Lama mudah-mudahan di tahun 2027 itu akan selesai. Dan kalau itu bisa diselesaikan maka akan mengurangi banjir di Jakarta. Tetapi kalau kemudian menghilangkan sepenuhnya banjir di Jakarta nggak mungkin, karena permukaan air lautnya sekarang ini sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Nggak mungkin guys. Terakhir menghilangkan sepenuhnya banjir di Jakarta nggak mungkin, karena permukaan air lautnya sekarang ini sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah di Jakarta. Masalah kenaikan permukaan air, masalah banjir pesisir ini faktornya banyak. Kita harus cari tahu yang harus kita bisa contoh. Ya, Jakarta banjir lagi di titik yang sama dan alasan yang sama. Pramono Anung bilang kalau pemerintah ingin menghilangkan banjir yang ada di Jakarta, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pramono Anung bilang nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau misalkan nggak mungkin, ya udah. Nggak Nggak usah mungkin. nyagup kalau gitu. Ya, nggak usah jadi gubernur kalau misalkan seperti itu. Masa untuk menghilangkan banjir sepenuhnya di Jakarta, beliau bilang nggak mungkin. Kok jadi gubernur pesimis? Jadi siang tadi gue kejebak banjir di jalan Dan Mogot. Kan titiknya itu aja ya. Udah kejebak banjir, kejebak macet pula pak. Sampai berjam-jam. Ini ya gue sebagai rakyat, kalau misalkan lagi kejebak banjir seperti itu, bingung pak. Mau ngadu ke siapa? Udahlah pasrah aja jadi rakyat ya. Kejebak banjir, kejebak macet di Jakarta, pasrah aja udah. Toh gubernurnya aja bilang nggak mungkin. Padahal kita bicara tentang Jakarta loh, yang setiap tahunnya itu selalu menghabiskan anggaran sampai ratusan miliar, bahkan triliunan pak. Untuk apa? Ya untuk drainase, untuk resapan, dan untuk pengendalian banjir. Soalnya masalahnya bukan lagi alam, tapi arah kebijakan Bapak Pramono Anung yang salah sasaran. Ini soal perencanaan ruang kota yang gagal membaca pola air dan pola hidup warganya. Lalu pembangunan yang hanya mengejar vertikalitas tanpa berpikir tentang daya tampung tanahnya dan daya serap lahan kita yang hilang. Tapi izin pembangunan terus mengucur deras, bahkan di kawasan yang sebenarnya harus bernapas untuk menyerap air. Tolong Pak Pramono Anung, hentikan retorikanya. Saya sebagai warga Jakarta sudah muak dengan retorika-retorika Anda sebagai gubernur. Dan ya, banjir Jakarta ini bukan lagi soal alam, apalagi dengan alasan curah hujan yang ekstrim. Tapi ini hasil dari keputusan politik dari seorang Bapak Gubernur Pramono Anung yang dangkal. Ya. Baru kali ini punya gubernur. Dangkal. Ditanya bagaimana cara mengatasi banjir, malah bilangnya nggak mungkin, mustahil. Izin ya. Dan itulah ya apa yang dikatakan abang ini memang beradanya, bahwa Jakarta memang terlalu fokus dengan pembangunan vertikalis, yaitu pembangunan gedung-gedung mencakar, tetapi tidak adanya pembangunan drainase yang cukup. Dan seperti yang kita ketahui kan pada umumnya ketika membangun jalan kan cuma jalannya doang, tidak disertai dengan pembuangan air. Otomatis jika air hujan itu datang secara intensitas yang tinggi gitu guys, maka udah otomatis tergenang tuh jalannya, dan kemudian itu malah menjadi kebiasaan, dan itulah yang menjadi penyakit dan awal mula dari
banjir tersebut. Dan kemudian kenapa sih Pramono Anung sampai menyerah seperti itu ya? Padahal dari dana-dana yang cukup memadai, dalam arti yang cukup fantastis ya, ratusan miliar bahkan triliunan, tetapi nyatanya tidak bisa. Dan dari awal memang dari apa yang mereka lakukan juga kurang maksimal ya, tidak seperti yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan normalisasi sungai yang ada di daerah Jakarta. Dan otomatis ya daerah-daerah yang menjadi titik rawan banjir itu semakin banjir ini. Dan kemudian apalagi ditambah dengan adanya rob air yang datang dari laut karena adanya terjangan-terjangan yang menjebol dari tanggul yang seharusnya menampung dari air laut. Dan kemudian tidak adanya pembangunan secara fokus seawall yang dari awal seharusnya untuk dibangun. Dan kemudian ini dari orang Korea yaitu Oppa Degi yang kemudian mengomentari tentang adanya banjir dan Jakarta, dan secara cukup terbuka mereka maksudnya si Oppa Degi ini berinteraksi dengan warga Jakarta. Seperti videonya, kelucuannya ikut play. Lihat guys, aduh ya motor itu gak apa-apa ya? Ya. Nah mantap. Sebagai calon Pak RT, calon Pak RT. banjir keras kayak gini harus coba lihat, dan kalau ada warga yang butuh bantu, aku harus bantu. Tadinya aku coba kerja sebagai tukang kapal. Tahan dulu. Oh, nggak boleh tabrak. Nggak boleh tabrak ya. Iya. Awas dalam di sana. Buset. Bantuin warga beneran ini ya guys. Tarik mang. Namanya banyak, harus bantu. Harus bantu. Mana naik sekarang? Capek kali ya. Kalian bisa tahu sih, ya di tengah di Jakarta bisa naik kapal kayak gini. Iya. Cuma di stasiun Lawabuaya, Tiring. Oh, Lawabuaya naik ini kapal ya? kayak gini cuma 10.000 doang. Waduh, luar biasa. Ya, halo. Wah, tamunya banyak ya kali ini. Penumpangnya banyak ya. Apa? Tapi ya motor di sana udah nggak bisa pakai lagi ya. Ini banjirnya. Oh, ya. Orang punya motor ini pasti sedih banget. Sayang sekali guys ya motornya. Aku bukan Oppa. Itu bukan Oppa. Aku bukan Oppa, geser. Geser. Bukan Oppa, geser. Ayo, siapa kenapa nanya Oppa mulu ya? Ikan hiu. Nggak di taman seki aja. Ikan hiu. Siapa masa ada ikan hiu di sini? Sebenarnya aku mau masuk Iya. gang itu, tapi gara-gara bocah-bocah ini gak mau. Halo Bu. Batu gunting kertas. Oh, saya menang. Ibunya geser. Aku jalan ya. Maaf ya. Batu gunting kertas. Ya, udah. Batu gunting kertas. Ya, geser. Batu Kalah. gunting kertas. Gantian dia kalah. Dadah ya. Minum dulu sayang. Ayo, kalau aku sekarang minum langsung di hujan. Itulah keseruan dari Oppa Degi ya, yang mengomentari tentang adanya banjir di Jakarta, yang ternyata mungkin dia sudah akrab dengan kehidupan di Jakarta ya, karena dia cukup fasih untuk berbahasa Indonesia. Dan kemudian ini dari aktivitas warga yang ternyata ya juga terganggu dengan adanya banjir ya, apalagi yang lagi hajatan nih. Apakah ini hadiah yang sangat spesial dari Pramono Anung? Hadiah untuk pernikahan berupa banjir. Dan ternyata THR-nya juga banjir ya. Luar biasa ya dari Gubernur Jakarta. Kita lanjut. Ini hajatan terapung. Masya Allah.
Tarik, nah. Lagi. Oh, tanggal 9 ya, tadi siang. Banjir. Senin 9 Iya. Maret tuh, Lamer Puri tergenang banjir. Tuh. Masih banjir guys. Banjir ya bang ya? Gak banjir tapi kelelep. Oh kelelep. Sama aja bang. Iya. Tuh lihat tuh, banjir. Tuh. Buset. Lah ngapa ini motor sampai standing begini lah, coba itu. Motor sampai standing. Tuh. Lihat. Banjir lagi dikarenakan tanggulnya jebol. Tuh tanggulnya jebol guys tuh ya, makanya banjir ya. Air masuk ke perumahan sampai ke ujung-ujung nih. Ini sejahtera utama ya. Wah pokoknya parah dah ini mah. Parah jasa. Ini juga penyelamat aja sampai kejebur guys ya. Weh, ada uang guys. Ini banjir membawa berkah ini ya. Nah, tapi apa iya sih? Sekarang susah untuk membedakan yang benar apa enggaknya. Apakah ini kemampuan dari seorang dajjal? Masa ada duit sampai segitunya langsung ke rumah semua gitu ya? Ini AI jelas gitu ya. AI benar-benar dajjal ya. Lanjut. Keluar Wah, baru ini saja ya. keluar Survei. sebuah survei dunia yang Ya. dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup poll. Harvard University. Dari hampir 200 negara yang Ya. rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor Mengalami satu bahagia, di guys. dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Tepuk tangan juga. Oh iya betul ya. Oh jadi bener mereka tempat presiden ya. Bener-bener bahagia ya karena banjir. Gak sia-sia ya surveinya guys. Ternyata apa yang dikata mantan Presiden Prabowo Subianto ya benar juga ya, bahwa Indonesia adalah negara yang paling bahagia karena banjir. Karena dari gubernur itu memberikan sebuah permainan wahana gratis. Dan kemudian juga memberikan maksudnya kado hadiah pernikahan gratis, yaitu wahana banjir, dan kemudian THR untuk Lebaran tahun ini yaitu 2020 juga air yang cukup melimpah, dan tentu saja warga dari Jakarta bahagia. Karena omongan dari para bos itu terbukti nggak tanggung-tanggung, yaitu survei dari Harvard University. Dan sebut saja dari bencana banjir ini semakin teratasi ya, masa ya sekian puluh tahun dari warganya itu terkena banjir dan tidak ada gubernur yang mampu mengatasi ya. Mungkin kalau Pak Jokowi jadi gubernur ya apa jadi presiden. Kayaknya nggak seperti ini ya, kayaknya. Oke, cukup sekian ya pada teman-teman, semoga menambah informasi juga hiburan, dan bagi teman-teman yang di Jakarta nih ya, yang ada di Depok ya, di Depok tadi di mana ya, di Rawabuaya itu, hati-hati ya banjir, dan semoga saya cepat surut. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.